aku Usup karena orang suka manggil Usup. Ya mungkin karena mereka nyaman dengan nama itu. Nama panjang aku Ahmad Yusuf, dan orang-orang kenal aku sebagai penulis novel. Awal mula aku menulis novel itu karena entah kenapa aku tuh kayak merasa punya sesuatu yang harus aku keluarkan secara emosional. Dulu awal-awal waktu masih sekolah, aku bukan anak yang aktif, aku anak yang penutup, menyendiri, tapi juga nggak kaku terhadap sosial. Cuman mungkin karena imajinasiku terus berkembang, aku langsung ambil kita berhak memilih dari banyak atau ribuan karir, kita berhak memilih satu, yaitu menulis. Menulis merupakan sesuatu hal yang nyaman bagi saya untuk mengekspresikan diri dan juga membawa aku lebih jauh lagi. Mungkin ya aku termasuk yang cukup beruntung, tidak bisa aku bilang aku beruntung sekali. Menulis yang paling susah itu adalah prosesnya. Proses, kita harus mencintai namanya proses. Dan proses menulis itu sangat-sangat menyenangkan, tapi kesulitannya ketika kita tidak ada lagi drama dalam hidup. Seperti kamu dibully seseorang, bulian itu menjadi cambukan bagi saya. Cuman aku sangat tidak suka dengan terhadap orang-orang yang membuli dulu waktu SMP, waktu SMA. Tapi kenapa aku menikmati semua itu dan aku tidak pernah bertindak untuk melawan? Karena mungkin kalau aku melawan, aku nggak mendapatkan cerita dalam hidup aku, dan aku tuangkan itu dalam kisah-kisah cerpen. Tapi belum serius menulis ketika aku sudah keluar dari sekolah SMA dan terus menulis, terus mengirim ke penerbit, mencoba ditolak, tidak pernah aku tuh menemukan hal yang menyenangkan. Misalnya, aku dapat surat dari penerbit bukuku di ACC, dan malahan aku nggak pernah sama sekali diterima penerbit itu, jujur. Baru aku tahu bahwa mengambil jalur indie adalah jalur yang tepat, karena aku perlu mempertahankan karir ini dan menunjukkan juga pada diri sendiri bahwa aku bisa menjadi penulis. Karena entah kenapa kayak ada panggilan aja, kamu harus jadi penulis, kamu harus menulis, kamu harus bisa mengeluarkan buku. Itu janji terdalam, dan aku berdoa sama Tuhanku, dan akhirnya jalan itu ada, walaupun berat, prosesnya panjang. Aku menabung. Aku waktu itu kerja di salah satu perusahaan pabrik, dan hasilnya aku tabung setiap bulan untuk menerbitkan 100 eksemplar pada terbitan pertama, yaitu keluarnya lah Kristalista Susah Senang Bersama Sang Ibu di Amerika. Orang banyak bertanya, kamu pernah ke Amerika menulis buku ini? No, aku tidak pernah ke Amerika. Aku hanya meriset buku ini karena aku suka suasananya Amerika, dan mungkin ya cerita ini sangat drama keluarga sekali. Mungkin yang membaca akan sedikit banyaknya terbawa emosionalnya. Pikiran kamu harus selalu sehat, dan tidak mungkin
Tidak harus kamu menjadi diri orang lain atau menghilangkan kesempatan kamu yang ada. Makanya aku sering sekali kalau misalnya datang kemana-mana, diundang kemana-mana, selalu aku bilang sama anak-anak generasi yang milenial atau yang muda, yang aku bilang jangan menghabiskan waktu kamu ngumpul-ngumpul dengan temanmu, buang-buang waktu pergi ke klub atau kamu main game menghabiskan waktu main game seharian, menonton film yang membuat kamu untuk down. Itu tidak usah kamu lakukan, karena hanya menghabiskan waktu yang ada. Dan yang paling bagus adalah menenangkan diri. Hal pertama, menjadi positif itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu adalah berkaitan dengan emosional kamu. Ketika kamu bisa menghadapi emosional kamu, cara berpikir kamu, terus ingin membuat suatu hal yang berharga terhadap diri kamu dan memilih karir kamu sendiri, entah itu atlet, entah itu penulis, entah itu penyanyi, kamu berhak mendapatkan satu karir kamu dan itu kamu bawa sampai masa tua mungkin tinggi. Karena bully merupakan suatu kriminal buat saya ya. Makanya saya mengeluarkan buku judulnya Lita Siguru Culun, karena Lita Siguru Culun adalah salah satu buku yang mengekspresikan. Jadi buku itu Lita Siguru Culun, jadi buku itu terbit, itu adalah hari yang sangat menyenangkan pada saat itu terbit. Tapi lagi-lagi secara indie, aku nggak bekerja sama Mayor, karena Mayor merupakan perusahaan, di mana-mana perusahaan kan pengen untung. Jadi ya indie adalah jalur yang tepat bagi aku. Dalam buku Lita Siguru Culun itu mungkin ada misi tertentu, dimana buku ini bukan aku bertujuan aku ingin menjadi pendekar atau apa, cuman mungkin buku ini salah satu cara menyinggung orang-orang untuk tidak terus-terusan menganggap pembulian itu adalah suatu hal yang baik, itu suatu yang kriminal, dan menyinggung juga guru-guru untuk bertindak. Jangan takut untuk bersuara terhadap pembulian. Buku pertama yang aku buat itu judulnya Kristalista, Senang Bersama Sang Ibu di Amerika. Kenapa Amerika? Mungkin aku senang suasana Amerika. Nggak tahu kenapa, memang dari kecil mimpinya sih mau ke New York, mau ke California, mau ke Las Vegas. Tapi aku juga suka menulis, makanya aku mengaitkan Amerika dengan Indonesia yang karakternya pergi ke Amerika untuk membenahi hidup karena dia menikah dengan suami baru, ibu dari Downey, dan akhirnya di sanalah terjadinya kisah-kisah dramanya gitu, yang sangat ya aku buat sangat tragis, realita sekali, seperti realita gitu. Jadi pembaca mungkin akan terbawa suasana emosional yang sangat-sangat emosional, yang mungkin membuat pembaca itu gregetan. Ini ceritanya nih buat aku nih mau menangis saja, karena karena Downey, ibu dan adiknya merupakan korban dari suami barunya, dari mungkin sebuah tragedi KDRT. Itulah mimpi yang di kepalaku ke cerita itu. Dan jelas sekali aku menulis bahwa ini ditunjukkan kepada dewasa muda, bukan untuk remaja. Cuman kebanyakan juga remaja suka dengan buku ini karena dijualnya murah gitu. Aku cari sebelum buku ini benar-benar harus terbit, aku mencari penerbit yang tepat, yang bisa bantuin dari editing, karena aku nggak bisa editing, yang layout. Akhirnya penerbit
aku menemukan penerbit di jalur indie, yaitu adalah Pohon Cahaya. Dan Pohon Cahaya itu benar-benar membantu dari layout, desain, cover, dan akhirnya jadilah buku seutuhnya, buku yang membuat aku tuh oke, ini membuat aku rileks dalam karya kepenulisan aku. Dan akhirnya buku ini hadir di toko buku Ajis, dan aku benar-benar kerja keras sekali menawarkan, karena market benar-benar tidak pernah aku pahami, tidak bisa aku pahami. Aku berjalan sendiri untuk menawarkan ke kios-kios buku, apakah mereka kepingin kerjasama, dan apakah mereka ingin dititipkan buku, dan berapa titipan yang harus aku bawa ke kios-kios buku ini gitu. Inspirasi cerita itu datang, sebenarnya aku juga nggak bisa tahu, itu mendadak ya, dan kapanpun inspirasi itu datang aku harus segera menulisnya. Tapi kebanyakan juga ya dari lingkungan hidup, dari ya mencuri cerita dari film-film lah, dengerin musik. Sebenarnya inspirasi yang paling banyak mempengaruhi dalam karir penulisan atau proses menulis buku itu datang dari kebanyakan film gitu. Penulis tuh kan dibilang bahwa penulis itu adalah pencuri sebenarnya. Begitu. Kendala menulis buku Kristalista atau buku pertama ini, itu kendalanya itu sebenarnya ini sih, aku memiliki pekerjaan di luar dari penulis, dan pekerjaan itu 12 jam, benar-benar tenaga terkuras dan otak terkuras. Akhirnya buku yang seharusnya terbit selama 3 bulan jadi 1 tahun. Dan tapi enggak apa-apa, namanya juga kalau kita mau berjuang pasti ada aja caranya. Hai, saya Usum. Saya pengarang novel. Nah, ini novel pertama saya. Judulnya Kristalista, Susah Senang Bersama Sang Ibu di Amerika. Kenapa ini ditulis? Karena buku ini gak tahu ya, aku juga bingung. Buku ini ditulis karena aku kepingin ada sesuatu cerita yang drama sekali. Jadi buku ini sangat realita sekali, dan orang-orang yang membaca sangat banyak sekali orang yang membaca buku ini bilang bahwa aku baca cerita ini aku jadi sedih, entah bagaimana apa yang dirasakan pembaca, cuman aku sangat senang. Jadi buku ini aku nggak bisa menjelaskan lebih banyak karena kalian bisa membelinya di Usumbook Facebook. Dan next buku selanjutnya itu ada Iren. Nah, ini buku centil sekali. Judulnya aja Iren Seksi Marketing Star Modeling. Orang banyak nanya, orang juga ketawa dari judul. Nah, kenapa aku nulis buku supaya orang mau ketawa? Kuncinya adalah dari kalian beli aja buku. Nah, buku selanjutnya ini nih. Lita si guru colon. Nah, buku ini nih 3. Ini buku nggak centil, seperti yang Iren itu ya. Ini kata-katanya ya sedikit lebih mirip sebenarnya. Dari pembaca mungkin akan merasakannya ya. Kenapa buku ini Lita si guru culun ini yang menyinggung untuk orang-orang yang suka bully ya. Makanya kalian jangan suka bully-bully orang. Makanya aku menerbitkan buku ini nih, negur kalian. Sebenarnya jadi rasa kesal aja, tapi penerbit editor pernah bilang, oh ini buku akan jadi market yang bagus karena memang remaja, gaya remaja sekali, cuman ada agak sedikit kedewasaan dari segi ketika Litanya sudah menjadi seorang guru. Di situ mungkin pembaca akan dibawa arusnya. Nah, ini buku selanjutnya.
inilah tantangan kita. Ini travel story. Kemarin sebenarnya ini tidak pernah direncanakan, ini lahir mendadak ya. Lahir mendadak buku ini. Bosku ngasih cuti. Itu sekitar ya hampir mau seminggu. Cuti itu bingung, cuti itu mau kemana? Kalau aku tuh mau cuti ya, awalnya rencana mau di rumah aja, mau nulis buku baru. Cuman kenapa aku nggak traveling ya? Akhirnya kesempatan duit cuti cair, bawalah traveling ke Bali. Jadi ke Bali, di sana aku nggak pesta kuliner, aku nggak hura-hura di sana. Aku fokus cari tempat yang bagus-bagus supaya bisa di-share di dalam buku. Akhirnya inilah tantangan kita itu tuh setengahnya sudah dapat ceritanya, yaitu adalah Benny yang menjalani dari asal Kalimantan Timur. Ini karakternya Benny ke Bali, ceritanya seperti itu. Dia ke Uluwatu, dia ke Kuta, dia ke kemana-mana di Bali. Terus sebenarnya bukunya ringan ya, romantis, dan tidak seperti Lita dan tidak seperti Iren itu agak centil, atau nggak seperti Kristalista yang serius. Ini buku ini sangat klasik yang membawa kamu itu membaca itu kayaknya tuh kepingin traveling. Aku ingin membagikan cerita bahwa di Kalimantan Timur ada tempat spot-spot yang mungkin seperti Danau Jempang, kemudian mangrove yang di Balikpapan, banyak tempat wisata di Kuta Timur, dan kemudian juga di Bali. Jadi seakan-akan itu tuh dua daerah yang digabungkan di dalam satu buku yang dijalani karakternya Lipa dan Benny. Lipa dari Bali ke Kalimantan Timur, ditantang Benny untuk mengambil pengalaman hidup di sana untuk di-share kepada Benny, sedangkan Benny ditantang Lipa untuk berbuat hal yang sama seperti Benny lakukan pada Lipa, seperti itu. Tapi akhirnya mereka ketemu di satu tempat, itu namanya Pulau Kumala. Di sanalah cerita yang mungkin karena aku sangat suka sekali. Pulau Kumala di? Ada deh. Ini lanjutan dari ini. Sebenarnya ini buku yang kedua, tapi karena aku mengambil alih dari Usop Publish, jadi terbitlah yang ini. Nah, ini nanti akan bekerja sama penerbit baru juga, asal Samarinda sendiri. Apa sih namanya itu, kolaborasi Berkolaborasi. Iya. Berkolaborasi. Dan ini akan terbit di bulan April, awal April cetaknya, dan sudah mulai PO dari minggu kemarin. Pembaca mulai bisa memesannya langsung dari sosmed saya, dari sosmed aku sendiri. Ya ini centil juga sama, ada yang berubah kalau orang ceritanya ini. Karakternya masih sama ya? Karena yang membeda itu covernya doang. Ceritanya. Latar belakang masih sama? Iya. Lokasi masih sama? Lokasinya masih sama. Waktunya? Setting masih sama, waktunya masih sama. Semuanya sama. Semuanya sampah apa sama, Mas? Semuanya sama. Ini temanya Bontang punya cerita ya. Ini yang membuat ini Bontang punya cerita. Jadi rangkaku ke sini untuk promosi. Memang kata-kataku agak kaku ya, karena gugup ini, karena pertama kali hadir di Bontang punya cerita. Jadi mudah-mudahan book tour di Bontang ini menjadi pengalaman yang luar biasa juga. Kemarin aku datang ke salah satu tempat sosial kreatif di Bontang ini, dan mereka menyambut dengan baik, dan beberapa orang memesan buku Inilah Tantangan Kita dan Lita Siguricurun. Dan kamu kapan mau